siswa SMK itu harus mampu ada dua hal sebenarnya. Yang pertama harus punya SKA. Apa itu? S itu skill. Skill, K itu knowledge. Knowledge atau pengetahuan. Ya. A itu attitude. Siswa SMK harus punya itu yang awal. SKA, skill, knowledge, dan attitude. Harus punya kemampuan, kompetensi. Harus punya pengetahuan dan sikapnya harus bagus. Percuma punya skill bagus, punya pengetahuan bagus, tapi orangnya kurang ajar. Tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, percuma. Jadi tiga-tiganya harus punya. Nggak ada attitude. Tidak ada attitude. Perusahaan yang maunya attitude-nya didulukan. Attitude-nya ada, skill-nya ada, pengetahuannya hebat. Oh, itu siswa SMK yang hebat. Yang terakhir ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OSIS SMK PGRI Tanjung Raja. Yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Oke. Narasumber kita kali ini ya, seorang yang emang benar. Ya, guru biasa. Orang biasa. Bapak Jimmy Mirandi selaku Wakakurikulum. Ya. Kan Bapak Jimmy Mirandi ini ya Pak? Jimmy Mairandi. Oh, Mairandi. Iya, Mai. Kalau Mei itu bulan lahir. Itu Mai. Bulan Mei berarti lahir. Mei, ya, bulan Mei. Jimmy Mairandi. Ya, Jimmy Mairandi. Nama lengkapnya Jimmy Mairandi, bukan Mei. Iya. Tapi tahunya Jimmy Mirandi. Salah berarti. Salah. Ya. Jimmy Mairandi. Berarti lahir di bulan Mei. Iya. Bapak di sini sebagai Wakakurikulum kan ya? Iya. Kalau boleh tahu Bapak di sini tuh mulai kapan? Di SMK PGRI Tanjung Raja nih. Oh iya. Kalau masuk SMK PGRI Tanjung Raja ini dari tahun 2011. Masuk tahun 2011 sebagai guru biasa di program otomotif. Awalnya ngajar di jurusan teknik sepeda motor dulu 2011 ya, TSM. Jadi masuk SMK ini di 2011. 2011. Ya, 2011. Ngajar guru otomotif. Iya, guru otomotif itu biasa memberikan teknik bisnis dan sepeda motor. Kalau sekarang masih? Masih. Bahkan sekarang sudah juga ada nambah di pelajaran di TKR, teknik kendaraan ringan juga. Tapi lebih fokusnya sekarang di TKR sebenarnya. Enggak lagi gitu di sepeda motor? Tetap masih ada. Tapi sebenarnya satu rumput itu sama saja. Sepeda motor sama kendaraan ringan itu sama saja. Jadi tentang otomotif ya? Iya, otomotif. Jadi kan 2011 kan masuk di sini ngajar sebagai guru biasa. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Gitu. Udah lama ya? Sekitar berapa tahun tuh? 12 tahun. 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. Kalau Bapak jadi Wakakurikulumnya? Oh, jadi wakil kurikulum ini dari 2015. Jadi 2015 sampai dengan sekarang sudah masuk ke kepala sekolahnya, sudah masuk 2 periode ya. Periode kedua ini sampai ke hari ini alhamdulillah masih sebagai wakil kurikulum. 2015 tadi ya? Ya, 2015 sampai sekarang 2023 ya. Iya. Kan Bapak jadi Wakakurikulum ya. Apa sih Pak tugas dari Wakakurikulum? Tugasnya apa ya? Tugasnya yang pasti itu membantu kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah. Itu yang maksudnya membantu kepala sekolah ya, sesuai dengan namanya di bidang kurikulum. Berarti Bapak bertanggung jawab di proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran di SMK PGRI Tanjung Raja ini Bapak yang bertanggung jawab. Jadi jalannya pembelajaran itu dari awal sampai selesai, awal semester sampai akhir semester, awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pelajaran Bapak bertanggung jawab. Oh, Bapak semua gitu? Iya. Dari pengaturan belajar guru, pembelajaran, jam belajar, jam guru mengajar Bapak yang ngatur di awal. Itu salah satu tugas wakil kurikulum dan tugas-tugas yang lain. Susah nggak Pak? Susah gampang. Yang namanya pekerjaan kan kalau dikerjakan dengan senang hati, mudah-mudahan ya mudah lah.
karena banyak rekan-rekan guru-guru kan, bapak kepala sekolah juga bantu, ya, guru-guru yang lain juga bantu. Jadi dikatakan susah ya tidak terlalu susah, tapi yang seharusnya ya setiap pekerjaan itu kan harus bertanggung jawab kan, harus diselesaikan mau tidak mau, dengan hasilnya mudah-mudahan bisa lebih memuaskan. Ya, kita kan bisa cuma berusaha saja kan, dan terus belajar. Alhamdulillah banyak guru-guru lain ataupun banyak wakil, kita kan ada 4 wakil kepala sekolah ya. Nah, ada wakil sarana, wakil humas, dan wakil siswa. Mereka juga ikut membantu. Nah, kan itu keterkaitan dengan kurikulum. Jadi di kurikulum mengatur kegiatan belajar siswa, berarti berkoordinasi dengan wakil kesiswaan di situ. Oh, dengan Bu Ida kemarin. Ya, dengan Ibu Ida. Dengan sarana juga kan kita kan belajar perlu kelas. Berarti kita koordinasinya dengan wakil sarana. Oh. Iya kan? Gimana kalau kurikulum cuma ngatur jam belajar saja, menjadwalkan pembelajaran tapi sarana pembelajaran tidak ada. Nah, yang bertanggung jawab dengan sarana kan ada lagi kan. Kemarin ada Pak Ahli Hanafiah kan. Dan juga nanti ada terhubung dengan wakil humas. Karena ini kan SMK ya. Kalau SMK ini kan banyak terhubung dengan dunia luar, karena anak-anak SMK itu kan harus belajarnya sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri kan. Nah, yang menghubungkan sekolah dengan Dudi istilahnya ya kan, dunia usaha dan dunia industri kan Dudi namanya kalau kita anak-anak tahunya. Itu wakil bidang humas yang menghubungkan. Tugas wakil humas. Iya, wakil humas salah satunya. Jadi tetap berkoordinasi. Walaupun ada 4 wakil kepala sekolah, tetap pimpinan tertingginya kepala sekolah. 4 wakil ini berkoordinasi baik di luar, kegiatan di luar sekolah ataupun dalam sekolah. Jadi salah satu kurikulum tadi bertanggung jawab proses pembelajaran tadi. Proses pembelajaran. Iya, pembelajaran. Yang namanya kegiatan belajar mengajar ini kan harus ada siswanya, harus ada gurunya ya kan. Nah, jadi bertanggung jawab dengan siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Bapak yang harus bertanggung jawab di situ. Harus mengkoordinir kegiatan tersebut, menjadi penjadwalan segala macam. Oke, itu. Tadi kan tentang pembelajaran ya, berarti tentang jadwal belajar juga. Iya. Nah, kalau ceritanya Bapak ngatur jadwal belajar di SMK ini gimana Pak? Kan kita ada banyak kelas kan, banyak, nyampe bikin 2 shift. Iya, sampai 2 shift. Jadi kalau jadwal kita kebetulan banyak, kelasnya banyak ya. Kalau istilahnya rombongan belajar. Rombongan belajar kita ada 49 rombel. Nah, tadi sudah Tina katakan bahwa ada 2 shift ya, ada pagi ada siang. Jadi itu dibagi 2, pagi ada 25 rombel atau 25 kelas yang sekolah, yang siang ada 24 kelas. Jadwalnya ya diatur sama. Yang namanya jadwal pembelajaran di SMK sesuai dengan kurikulumnya sudah diatur diatur oleh pemerintah. Ya, diatur bahwa pembelajaran itu sehari itu 8 jam. Jadi harus 8 jam. Jadi kalau di double shift berarti pagi 8 jam, siang 8 jam. 8 jam pembelajaran ya. Iya. Nah, itu kan jadi harus diatur. Itulah kenapa di SMK PGRI Tanjung Raja ini kita jam berapa kita masuk? Kalau pagi. Tina shift pagi atau shift siang? Shift siang. Shift siang. Shift siang jam berapa masuk? Jam 12.35. Nah, 12.35. Kalau pagi masuknya jam 6.45. Ya kan matahari baru mau keluar itu Tina yang pagi sudah mau berangkat sekolah itu kan. 6.45 sampai dengan 12.25. Iya. Tina tadi masuk 12.35. Nah, memang berbeda sedikit dari pagi dengan siang. Bukan 15 menit, berarti kalau 35 berarti 20. Berarti 12.20 yang pagi pulang, jam bel pulang. Ganti shift masuk yang siang 12.35 sampai jam 17.50 ya? 50. Jadi itu diatur. Itu isinya ada 8 jam pembelajaran. Dan 1 kali istirahat. Pagi 1 kali istirahat, siang 1 kali istirahat. Itu yang ngatur Bapak. Bapak sendiri yang ngatur itu. Dari pembelajaran seluruh tingkat itu ya, 10, 11, 12, 49 rombel itu. Ya, jadi pembelajaran dari 10, 11, 12 itu pun berbeda. Mata pelajaran juga ada yang berbeda. Nah, kalau di pelajaran umum itu sudah ada persamaannya, tetap ada. Tapi di pelajaran SMK kan ada pelajaran kejuruan tuh. Itu berbeda. Di kelas 10 beda, kelas 11 beda, kelas 12-nya juga beda. Itu juga diatur. Oh, Bapak juga ya? Iya, ngatur. Kalau ceritanya kelas 10 kan kata Bapak tadi beda ya? Iya. Aku juga udah pernah kan kelas 10. Ya, kelas berapa tuh? Kelas 11. Memang ini sih
belum terlalu ke situ ya, belum terlalu ke arah Jurusan, praktek. ke arah ke jurusan. Prakteknya sudah, tapi belum ke arah penjurusan. Memang. Ya, karena memang kalau kelas 10 kita masih pelajarannya pembelajaran dasar kejuruan. Kalau Cina kan jurusannya apa, multimedia kan. Nah, kita kan di SMK PGRI Tanjung Raya kan sebenarnya ada dua rumpun jurusan, ada komputer sama otomotif. Nah, yang komputer ada dua jurusan, ada TKJ sama Multimedia. Tina multimedia kan. Nah, ada satu lagi jurusan komputer apa, TKJ. Nah, di kelas 10 itu pembelajarannya sama. Dasar semua, dasar komputer, dasar desain grafis, sistem jaringan, ya, sistem komputer dasar. Jadi belajarnya apa? Yang itu masalah perakitan komputer, ya kan? Masalah bongkar pasang komputer atau praktek gitu kan? Masalah install Windows, OS ya kan? Itu kan TKJ pun belajar sama belajarnya. Nah, nanti di kelas 11 baru berbeda. Apa bedanya? Udah tahu kira-kira? Di TKJ pernah lihat belum pelajaran kawan-kawan yang di TKJ? Ya sesuai jurusan. Karena multimedia berarti belajarnya tentang multimedia, masalah desain grafis, teknik animasi 2 dimensi, 3 dimensi kan. Nah, kalau di TKJ dia sudah masuk penjurusan ke jaringan, masalah apa namanya wireless, masalah jaringan lokal. Mereka belajar itu perakitan kabel LAN segala macam. Nanti mungkin bisa nanya-nanya di jurusan atau nanti nanya selanjutnya nih, ajak kepala programnya nanti kita bisa tanya-tanya sendiri nanti. Kan tadi tentang multimedia dengan TKJ kan. Ya. Kalau di multimedia itu kan ada desain grafis dengan teknik animasi. PKWU juga kan. Kalau di TKJ itu Masalah jaringan. Ya, dia lebih sama 3 juga. Ya, 3 juga. Kurang lebih sama 3. Ada 3 pembelajaran. Nanti di kelas 12-nya itu ada 4 kalau tidak salah. Itu sudah diatur, itu bukan kita bikin sendiri ya. Nah, itu sudah diatur, sudah ada di peraturan pemerintahnya, sudah di kurikulumnya sudah ditetapkan. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi kita tinggal menggunakan peraturan pemerintah, sudah disusun pembelajarannya apa. Makanya di kelas 10 itu pembelajaran dasar sama, di kelas 11 itu baru penjurusan. Itu lebih ke prakteknya lebih dalam lagi. Jadi kelas 12 nanti lebih lagi. Ya, jadi prinsipnya kelas 11 itu kita lebih ke kalau belajarnya masalah perakitan, perbaikan, ya kan, masalah bongkar pasang lah istilahnya. Itu di kelas 11. Nah, nanti di kelas 12 itu lebih ke analisisnya. Jadi kalau kelas 11 bongkar pasang tuh, di kelas 12 itu Tina harus bisa. Kenapa tuh rusak? Dianalisa rusaknya dari apa dan harus bisa memperbaiki. Nah, jadi itu lanjutannya. Walaupun nanti pembelajarannya mirip-mirip sebenarnya. Nanti desain grafis kan, masalah jaringan, masalah di otomotif pun sama. Mereka diajarkan sebagai mekanik kan di otomotif kan. Jadi mekanik motor, mekanik mobil, bahkan kita kan ada jurusan alat berat. Masalah di mesin diesel kan. Nah, jadi mereka diajarkan untuk perbaikan, jadi mekanik lah, disiapkan sebagai seorang mekanik ya. Nah, mekanik itu harus bisa memperbaiki dan menganalisa kerusakan. Jadi ketika bisa menganalisa kerusakan, itu dia juga bisa memperbaiki. Penyebabnya apa dicari. Oh, jadi tahu. Iya, gitu jadi ya? tahu. Ini rusak ini kira-kira awalnya kenapa? Bukan cuma sekedar diganti kan? Jadi alatnya diganti. Nah, yang awal penyebabnya apa? Mungkin bisa dicegah untuk berikutnya. Kira-kira itu. Jadi lanjutan. Jadi pembelajaran itu berjenjang dari kelas 10, 11, 12 itu berjenjang. Tingkat kesulitannya berjenjang lah istilahnya kira-kira. Jadi kan lebih ringan nih. Kelas 11 nya agak berat dikit nih. Kelas 12 nih lebih lagi beratnya tidak terlalu berat sih. Kalau kelas 10, kelas 11-nya sudah dilalui, mudah-mudahan kelas 12-nya lebih. Tapi ada pelajaran yang dihilangin juga kan ya? Dihilangin maksudnya? Kelas 10 tuh kan ada pelajaran sejarah. Ya. Kayak fisika, kayak gitu. Itu bukan dihilangin. Bukan dihilangkan di itu karena memang pembelajaran itu sudah diajarkan di semuanya, materinya sudah diberikan di kelas 10. Karena kita kejuruan, jadi pembelajaran kejuruannya lebih banyak. Nah, di kelas 10 itulah tadi kenapa di kelas 10 pembelajaran kejuruannya lebih sedikit karena kita sudah diajarkan pembelajaran umum. Kan lebih banyak pembelajaran umum kan, ada sejarah, ada penjas. Ya, ada penjas kan hanya ada di kelas 10 sama kelas 11. Kelas 12 kan tidak ada. Di kurikulum ini kan. Di kelas 12 tidak banyak. Karena di kelas 12 lebih banyak ke praktek. kejuruannya. Bahkan nanti ada istilahnya ada
prakrin atau praktek industri nanti. Iya, di kelas 12 itu beda lagi, di kelas 12 itu beda lagi. Iya, jadi 10, 11 itu berbeda, ilmunya beda, walaupun ilmunya tetap berlanjut. Jadi jangan sampai tertinggal kelas 10 ini main-main cuman ya, tidak dapat ilmu dasarnya. Di kelas 11 nanti susah. Karena ilmu dasarnya ada di kelas 10. Oh, emang awal dasar banget tuh ada di kelas 10. Iya, harus dilalui semua. Itu sudah diurutkan, peraturan pemerintah itu sudah dipikirkan. Itu bukan cuma sekedar dibuat, bukan. Jadi di kelas 10 itu kita belajar dasarnya dulu nih. Masalah komputernya dikenalkan, OS-nya dikenalkan, Windows-nya, masalah Windows, masalah instalasi aplikasi apa saja yang dipakai kan. Ya kan, apalagi di multimedia kan banyak aplikasi yang digunakan ya lah. Nah, cara menginstalnya ke komputer atau ke laptop atau ke Windows bagaimana? Itu kan di kelas 10 kan belajar kan? Menginstalasi kelas driver. 10. Iya, kelas 10 kan belajar install driver, install apa. Nah, sudah bisa menginstal di laptop, di komputer, kita gunakan di kelas 11. Jadi ketika kelas 11 menggunakan aplikasi misalnya editing ya. Editing video ketika ada masalah. Kan di kelas 10 sudah belajar installnya. Perbaiki sendiri. Oh, itu. Iya kan, tujuannya gitu kan. Ketika ada aplikasinya, misalnya kan masalah editing kan banyak fitur-fitur item yang kita gunakan ya. Ada penambahan font, ada penambahan apa lagi kan item-item itu. Cara nyambahkannya bagaimana? Di kelas 10 kan belajar install. Iya kan? Jadi masalah kejuruannya di kelas 11 tinggal lanjutkan. Jadi masalah yang dasar-dasar itu tidak belajar lagi. Oh, jadi kelas 11 tuh sudah dikasihkan nih laptop, pakailah. Gunakanlah. Ketika digunakan, ketika rusak perbaiki sendiri sih, seharusnya seperti itu. Iya, sama otomotif pun begitu. Di kelas 10 dia belajar masalah alat ukur, masalah peralatan peralatan bengkel, masalah kunci segala macam bagaimana menggunakan. Di kelas 11 tinggal pakai saja. Tinggal menggunakan, tidak belajar lagi, belajar yang kesorong tidak lagi, belajar multimedia tidak lagi. Nggak harus kayak dijelasin. Iya, tidak lagi kan belajarnya sudah 2 semester 1 tahun di kelas 10 kan. Jadi di kelas 11 tinggal kita menggunakan. Oh, mau perbaikan masalah sistem bahan bakar, kunci apa yang digunakan, ngambilnya di mana, alat apa yang lebih bagus digunakan, itu di kelas 10 semua. Dan apalagi kalau di otomotif, Bapak kan orang otomotif ya. Dan di kelas 10 diajarkan masalah keselamatan kerjanya. Keselamatan kerja. Ketiganya, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Di kelas 10 ditekankan. Di kelas 11 harusnya sudah paham apa yang bahaya, apa yang tidak boleh dikerjakan di bengkel. Yang kira-kira menyebabkan bahaya ruangan, menyebabkan kebakaran itu kan kelas 10 belajar. Kelas 12, kelas 11 seharusnya sudah paham. Oh, tinggal ngejalanin. Iya. Jadi kan gurunya lebih enak. Makanya memang di kelas 10 memang belum terlalu banyak pelajaran kejuruan, tapi dasar dari kita belajar kejuruan itu banyak ya tadi. Kalau di multimedia, di jaringan itu masalah komputer, instalasi, masalah. Jangan-jangan nanti di kelas 11 untuk nyalakan matikan laptop nggak bisa. Nah itu kan bingung kan, lucu kan? Iya kan? Ketika mau cari aplikasi yang digunakan editing bingung. Nah itu kan susah kan? Tapi ada aja Pak yang nggak Ada, bisa masih nyalain. ada. Masih ada. Bener, kadang ada aja yang nggak bisa nyalain komputer. Tapi mungkin kemungkinan kurang perhatian saja. Ya, mungkin belum terlalu paham saja. Sudah mampu tapi mungkin masih belum terlalu saja. Ya, jadi kan jenjang 10, 11, 12 itu ya memang diurutkan, bukan cuma sekedar kelas 10, 11. Memang ilmunya juga diurutkan. Berjenjang. Iya. Kita kan belajar kan dikit-dikit kan nggak, lama-lama kan lebih paham, jadi lebih banyak ilmunya kira-kira gitu. Kan kita kejuruan ya Pak ya. Pasti ada magang. Oh ya tadi kan Bapak sudah sampaikan kan ada magang atau prakrin tadi kan. Oh, prakrin itu. Prakrin tuh ya magang. Sama. Kenapa di sini magangnya kelas 12? Kelas 12. Kan banyak tuh ya, ada teman aku juga. Magang tuh kelas 11 semester 2. Bahkan dia baru selesai magang dia sekarang. Baru selesai magang. Kelas 11 ya. Kelas 11 semester 2. Iya. Jadi magang ya. Kalau bahasa anak-anak tuh magang ya. Kalau bahasa sebenarnya bahasanya itu banyak. Kadang ada magang. Ada ya kalau di ini ya prakrin atau praktek industri. Ya, ada praktek industri. Kalau dulu apa namanya ya? Ada beda lagi, PKL, praktek kerja lapangan katanya. Ada seperti istilahnya berubah. Tapi walaupun seperti itu maksud dan tujuannya sama. Itu membuat anak-anak SMK, siswa-siswa SMK untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Istilahnya di dunia nyata. Di mana? Ya di dunia industri.
tidak sekedar belajar di sekolah. Itulah kelebihan dari kita di SMK. Ada magangnya gitu. Ada di situ. Jadi kita belajar di sekolah dan nanti belajar juga di industri. Nah, kenapa kita di kelas 12 ya? Dan kenapa ada yang kelas 12? Karena memang disarankan itu di semester 5. Nah, di semester 5, di kelas 12 semester 1 dan 5. Ada juga yang di kelas 11 semester 4. Itu tinggal pilihan dari kebijakan dari sekolah masing-masing. Sama. Kenapa kalau kita pilih yang semester 5? Karena dari keputusan dari Bapak Kepala Sekolah, dari tim juga, tim untuk prakrin, anak-anak tuh siswa ya, jadi di kelas 12 itu kemungkinan cara berpikirnya mungkin mudah-mudahan lebih matang lah. Lebih siap lah kira-kira ya. Jadi kalau di kelas 11 tuh ya masih tanggung lah. Tapi kalau ketika dia masuk ke kelas 12, menurut umurnya itu sudah mudah-mudahan sudah bisa berpikir secara mandiri. Apa lo ya? Karena kan mereka kan diletakkan di dunia industri, bukan di sekolah lagi. Jadi seluruhnya siswa tersebut kita serahkan ke dunia industri. Jadwal mereka masuk pun sesuai dengan industri. Ketika memang ada shift malam ya mau tidak mau ya mereka dibuat sebagai pekerja, sebagai karyawan di tempat dunia industri itu. Kalau yang di bengkel ya di bengkel. Jam kerjanya ya sesuai jam operasional bengkel. Kalau mereka sampai malam ya buka sampai malam. Walaupun kita sekolahnya cuma sampai yang pagi sampai jam 12 kan, yang siang sampai jam 5 5.50 kan. Jadi kayak dirasain kerja kan? Iya, ya memang disuruh kerja, mencari pengalaman untuk bekerja. Itu kata lainnya subprakrin itu. Jadi kalau siswa-siswi SMK ketika melamar kerja, kalau ditanya pengalaman pernah kerja, itu salah satu pengalamannya. Itu keuntungan kita. Jadi ketika kita melamar kerja, pengalaman kerjanya apa? Dulu Pak, Bu, saya pernah magang di perusahaan ini. Itu kan salah satu pengalaman kerja. Sudah disediakan fungsinya seperti itu. Itu kelebihan kita juga, bukan sekedar magang. Karena itu disiapkan mental kita, skill kita juga dilatih, bukan cuma belajar di sekolah, belajar juga di tempat industri, bagaimana cara kerjanya, dan pola disiplinnya juga harus sama dengan sesuai dengan tempat industrinya. Kalau industrinya masuk jam 6 mau tidak mau itu. Kalau tentang magang tuh nih dicariin tempatnya atau siswa sendiri tempatnya? Kalau tempatnya sebenarnya kita carikan, diarahkan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ada juga beberapa dapat masukan dari siswa yang bukan minta ya, dia melapor ke panitia prakrin, dia mengusulkan tempat magang. Pak, Bu, kami kalau bisa mintanya magang yang ke perusahaan ini atau ke bengkel, kalau otomotif ya minta ke bengkel itu. Nah itu diusulkan dulu ke panitia, jadi dicek sama kepala programnya nanti apakah memang layak itu dijadikan tempat praktek industri atau tidak, dan apakah memang tempat praktek industri menerima. Kalau tidak menerima ya bagaimana? Kalau anaknya mau di situ tapi tempat praktek industri tidak menerima ya tidak bisa. Nah jadi 50-50 lah. 50% sekolah juga menyediakan, mengarahkan untuk tempat pemagangan, dan ada mungkin 50% ada dari usulan siswa untuk magangnya di mana. Jadi sekolah juga udah nyiapin. Ada ya walaupun tidak disiapin kan kita kan ada MOU. Ada persetujuan, ada kerjasama, ada perjanjian antara sekolah dengan industri, ada beberapa industri. Karena memang SMK itu harus ada kerjasama dengan industri. Salah satu kerjasamanya apa? Menerima siswa untuk melaksanakan prakrin. Jadi ada beberapa perusahaan, setiap jurusan kita sudah punya MOU itu, MOU untuk menerima siswa magang. Jadi setiap tahunnya perusahaan tersebut akan menerima, dan jadi kita akan salurkan siswanya kemana. Kalau yang motor itu ada ke Yamaha. Kalau yang motor kita sudah ke Yamaha, biasanya di Yamaha. Kalau yang TAB itu alat berat, itu ada perusahaan yang bidang alat berat kan. Nah itu sudah mau menerima, setiap tahun dia akan menerima. TKJ pun sama, itu ada di Telkom, WD Telkom kan, itu juga menerima, itu sudah ada MOU-nya. Multimedia pun sama, dipercetakan segala macam ada.
Jadi mereka tinggal kita arahkan, tinggal disalurkan istilahnya. Gitu. Kalau ceritanya emang keinginan siswanya itu dulu, deh apa? Diusulkan dulu, Uh-uh. ya diterima dulu. Kalaupun memang bisa ditempatkan, ya kepala programnya nanti akan menempatkan. Kalau ceritanya jauh gitu magangnya. Kalau jauh, dan apa? Kalau memang mampu, kalau siswanya mampu, siswanya mau, dan tempat yang dituju itu mau menerima, ya kenapa tidak? Oh, jadi nggak harus sekitar sini gitu. Tidak harus, bahkan memang disarankan harus lebih jauh, karena kita cari pengalaman kan. Perusahaan-perusahaan ya kemana kita keluar daerah, keluar Sumsel boleh sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu terkait dengan kemampuan siswanya, kemampuan ya ekonomi lah. Karena kalau jauh itu kan banyak yang harus dipikirkan. Ya, lebih ke mungkin dari konsumsi, dari tempat tinggal itu harus dipikirkan semua kan. Karena pelaksanaan magang itu kan kalau kita sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Dari Jadi persiapan, pelaksanaan sampai nanti membuat laporan itu 6 bulan. 6 bulan di 4 prakrim kan. Sebenarnya kalau yang berkompetensi untuk pemagangan ini Bapak sebagai wakil kurikulum ini berkoordinasi dengan Humas, yang ngaturnya di Humas. Tapi Bapak memprogramkan, Bapak cuman di kurikulum Bapak menjadwalkan. Nih Pak, untuk siswa kelas 12 pemagangannya di semester 5 dari tanggal awal semester sampai akhir semester. Nah, yang mengatur itu dari Pak Junaidi, Pak Wakil Bidang Humas. Dia yang berkoordinasi langsung dengan Dudi. Jadi yang berkoordinasi langsung dengan Dudi dan koordinasi dengan kepala program. Nah, di Bapak di bidang kurikulum itu Bapak menjadwalkan dan tetap berkoordinasi yang sesuai. Jadi yang TKJ-nya kemana, TKR-nya kemana, yang sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan tuntutan kurikulum. Itu kira-kira seperti itu. Kan tadi katanya magangnya tuh dari awal semester kan? Ya, dari awal semester 5 ya, sampai akhir. sampai akhir itu masuk kelas 12 kan langsung ujian semester kan? Tidak. Enggak. 6 bulan itu dari awal persiapan sampai akhir. Terhitungnya 6 bulan ya. 6 bulan. Terhitungnya 6 bulan itu persiapannya sekitar 1 bulan. Di Agustus. Kita kan masuk awal itu kan di Juli ya. Juli awal semester kan di bulan Juli. Nah, sepanjang Juli itu biasanya persiapan surat masuk, permohonan segala macam, penjadwalan. Jadi penjadwalan siswa magangnya juga masih. Biasanya itu di awal Agustus Pak Junai berkoordinasi dengan Dudi baru bisa menerima. Nah, di akhir semester sekitar bulan akhir November mereka kembali lagi ditarik untuk kembali ke sekolah, masuk ke sekolah untuk menyelesaikan materi yang belum selesai dan membuat laporan. Jadi mereka kan disuruh buat laporan, ada pengisian kegiatan mereka kan sehari-hari itu dilaporkan dengan kepala program masing-masing. Ya nanti kemungkinan di situ ketemu ya tidak lama dari mereka kembali ke sekolah, kegiatan biasanya langsung ke ujian semester. Jadi mereka tetap walaupun di tempat di luar praktik, mereka materinya tetap dengan guru mata pelajaran lain tetap diberikan materi pembelajaran, tetap ada itu. Jadi gimana mereka tuh bukan sekedar di awal semester kita antar, tidak. Ketika awal semester biasanya 1 bulan sekali ada guru pembimbing yang datang untuk mengecek dan kemungkinan bisa memberikan pembelajaran tambahan pesan dari guru mata pelajaran. Setiap bulannya dicek itu, bukan cuma sekedar diantarkan ke tempat magang. Jadi anak-anak itu diantar, setiap bulannya dicek, ada guru pembimbingnya masing-masing. Dicek gitu. Iya, ada monitoring namanya. Ya, ada setiap bulannya ada monitoring magang apa sih yang perlu mereka kerjakan, apakah mereka masih di tempat magang, dan kalau memang ada pesan dari guru mata pelajaran itu bisa disampaikan. Ada tugas bisa disampaikan. Jadi istilahnya pembelajarannya itu jarak jauh lah. Kalau kita dulu kan ada kemarin belajar melalui daring lah. Iya. Oh, kirain dari magang tuh benar-benar masuk langsung ulangan. Enggak ya? Enggak langsung masih ada jeda 1 bulan di situ. Itu plus mereka menyelesaikan materi pembelajaran dan mereka menyelesaikan pelaporan magang. Jadi kan kurang lebih 3 mingguan lah pasnya. Enggak sampai. Itu di awal bulan 6, di awal bukan bulan 6. Di awal bulan 12 itu baru semesteran. Mereka pulang
itu di minggu kedua bulan 11 kan, minggu pertama bulan 11. Nah, jadi kan masih ada seperti itu. Gitu. Kalau- Nanti kalau memang perlu untuk lebih lengkapnya mungkin di Pak Humas lah, Pak Junaidi yang lebih paham. tapi kalau penjadwalan memang di Bapak yang menjadwalkan untuk kondisi. Jadi siswa yang magang tuh di situ tanggal berapa sampai tanggal berapa. Gitu. Kalau kan tadi ujian semester nih ya. Ya, Kalau SMK tuh ada ujian kompetensi, uji Iya. kompetensi. ya. Itu salah satu yang membedakan kita dengan SMA. Mm-mm. Nah, dengan SMA. Baru kemarin kan uji Iya, kompetensi. kita baru selesai nih, kita baru selesai kan. Itu yang membedakan kita dengan SMA. SMK tuh ada 2 kali ujian. Ada ujian semester dan ada ujian kompetensi. Ya, jadi SMK bukan sekedar kita mendapatkan ijazah, tapi kita juga ada mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu juga salah satu modal kita kalau kita nanti untuk melamar pekerjaan. Karena kan siswa SMK itu kan memang disiapkan untuk bekerja sebenarnya. Ya, berwirausaha. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau sekarang kan masih tetap mau melanjutkan ke perguruan tinggi bisa. Tetap bisa. Tapi tetap diprioritaskan siswa SMK itu untuk berwirausaha sebenarnya. Berwirausaha dan mungkin bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, salah satu yang bisa menunjang dia untuk bekerja nanti, kita kan bikin lamaran nih. Buat lamaran nih kalau mau kerja kan. Nah, salah satu yang dilampirkan sertifikat keahlian kita. Sekarang kan yang ditanyakan, Tina kalau mau melamar kerja, kira-kira yang ditanya tempat kerja apa? Apaan? Tina mampunya apa? Bisanya apa? Tina jurusannya apa? Multimedia kan? Nah, ketika mau melamar kerja, berarti kemungkinan Tina mau melamar di misalnya di studio untuk fotografi misalnya. Ketika mau melamar kerjaan di interview, Tina bisanya apa? Mungkin mampu mengoperasikan aplikasi masalah untuk pengediting, mampu masalah editing 2 dimensi, 3 dimensi, itu kan keahlian. Itu juga ada nanti dicantumkan di sertifikat, diujikan kompetensinya. Karena kan pelajarannya ada kan? Ada kan pelajarannya? Iya. Masalah di dimensi 2 dimensi sama 3 dimensi animasinya kan? Ada. Nah, itu diujikan. Yang nguji bukan sekolah. Yang nguji siapa? Dudi. Kembali lagi yang nguji dunia Industri. yang nguji secara langsung. Jadi siswa SMK itu disiapkan oleh industri selama belajar, disiapkan industri dan terakhir diuji oleh industri. Ya, jadi kalau si industri tidak mau menerima bekerja, ya itu sedikit sekali mungkin kemungkinannya. Kalau memang Tina mampu nanti kan mengikuti uji kompetensi dengan nilai yang bagus segala macam, kan kemampuannya memang ada. Industri ya tinggal terima saja. Oh, ini kemarin apalagi kalau yang ujinya industri yang Tina lamar lebih paten lagi kan, kira-kira itu kan. Kemarin saya yang uji ini mampu Tina, mungkin langsung ditarik sebagai karyawan, bisa juga seperti itu. Itu Jadi, keuntungan itu yang kita. kelebihan SMK. Iya, kelebihan SMK itu dibanding karena kita memang disiapkan, diberikan skill atau kemampuan Untuk atau siap kerja. siap kerja. Tahu walaupun tetap kita SMK ini masih bisa tetap melanjutkan ke perguruan tinggi, tetap bisa. Banyak alumni kita banyak itu, ada yang di UPI, ada di Poltek Unsri melanjutkan. Itu bahkan dulu kalau bahasa dulu apa dong? PMDK ya. Lalu bahasa dulu ada bahasa dibayar di beasiswa lah namanya. Dapat beasiswa bukan sekedar melamar. Ya, ada beasiswa. Dan mampu, sekolah kita mampu, sudah ada tuh alumni kita yang sampai ke perguruan tinggi. Walaupun tadi kembali lagi kita disiapkan sebenarnya lebih ke wirausaha. Siswa SMK, taman SMK punya kemampuan minimal kita berwirausaha atau kita bekerja. Tadi kata Tina, di siswa SMK disiapkan untuk bekerja. Dan kalaupun tidak berwirausaha, belum bekerja, bisa juga untuk belajar lebih tinggi lagi di perguruan tinggi. Bisa sama kita dengan SMA, bisa. Cuman ada lebihnya. Ada dikit. lebihnya. Jadi bangga. Jadi manfaatkan ketika kita di SMK, dicarilah ilmu banyak-banyak. Agar bisa mampu ya minimal untuk diri sendiri, untuk berwirausaha. Minimal itu untuk diri kita. Balik ke yang tadi kan Apa tuh? tentang jadwal guru ngajar.
Kan kalau guru ngajar guru di SMK tuh ada berapa sih? Sekarang guru di SMK tuh ada 96 guru. 96 guru. Iya, 90 dari seluruh mata pelajaran ya. Ada Untuk 96 guru. ngajar 49 rombel. 49 rombel. Itu nih jadwal guru ngajarnya ada yang bentrok nggak sih? Kan Bapak ngatur jadwal guru ngajar. Iya. Ada yang pernah nggak sih kayak bentrok kayak gitu? Bentrok. Di kelas Bentrok ini tuh di sini juga ada. apa namanya? Antar jam pelajarannya. Ya kadang-kadang kalau di awal penyusunan itu kan Bapak kan nyusunnya sendiri dulu. Bapak nyusunnya di rumah sebelum pembelajaran itu susun. Ya kadang-kadang kalau pertama Bapak susun ya pasti ada yang bentrok. Tapi belum Bapak sebarkan, belum Bapak rilis kan, itu kan nanti banyak pemeriksaan kan. Nah sebelum disebarkan ke guru, itu Bapak periksa dulu. Bapak periksa, kalau memang bentrok ya diatur lagi. Sampai tidak terjadi gangguan lagi, tidak ada. Jadi alhamdulillah ketika sudah disampaikan guru dari 49 rombel itu, alhamdulillah tidak ada lagi yang bentrok kata Tina tadi ya. Yang mungkin berbarengan jam ngajar ya. Jadi ada 2 kelas tapi ada dengan guru yang sama, jam yang sama ya kan, guru yang sama ya. Kalau di penyusunan di komputer Bapak ya mungkin ada, tapi ketika Bapak keluarkan, Bapak sebarkan ke guru, alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Jadi pertama tuh emang kayak gitu. Iya, yang namanya nyusun satu-satu lah. Setiap ada 49 rombel nih. 49 rombel berarti setiap jamnya ada 49 guru yang harus ngajar ya. Jadi 49 guru ini beda-beda orangnya, pelajarannya juga beda-beda. Itu 1 jam. Setiap hari itu ada 16 jam pelajaran. Karena ada double shift tadi, ya pagi sama siang. Oke lah kita 8 jam. Itu susun. Ya kalau nyusun di awal-awal ya mungkin ada. Sebelum karena kan kelas itu kan berubah terus. Gurunya juga kadang-kadang setiap tahunnya kita berbeda kelas, berbeda jumlah. Tahun ini kita ada 6 kelas di kelas 10, 16 rombel di kelas 10. Tahun tadi ada 15, berarti kan ada penambahan kan. Nah, mau udah mau itu harus ada penyusunan jadwal yang baru. Nggak bisa kita pakai jadwal yang lama, kita susun dari awal lagi. Ya kalau di awal-awal penyusunan di komputer Bapak ya, kalau ada yang kesalahan itu ya pasti ada kesalahan kan. Tapi ya diperbaiki sendiri. Ketika sudah benar, tidak ada lagi masalah, baru disebarkan ke guru. Kalau sudah disebarkan ya alhamdulillah tidak ada lagi. Jadi malahan ada gitu loh, kesalahan pasti ada. Ya namanya kita bekerja ya. Tapi sebelum kita sebarkan ya kita perbaiki lebih dulu. Ya, masa kalau tidak ada salah berarti tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan tuh ya tapi kita berusaha jangan terlalu banyak salah. Kan namanya bekerja ya, namanya manusia kan banyak salahnya dari benarnya, kira-kira seperti itu. Kan Bapak sebagai wakil kurikulum nih Pak ya. Kalau agenda Bapak ke depannya gimana Pak? Agenda Bapak untuk sekolahnya ya, untuk SMK sekolah. Ya pastinya karena ini sudah mau masuk ke tahun ajaran baru nih. Ini tahun ajaran 2022-2023 sudah mau selesai kan, masuk ke tahun ajaran baru. Ini Bapak lagi persiapan dengan Bapak koordinasi juga dengan Bapak sekolah bahwa tahun depan ini akan ada kurikulum baru lagi nih. Maksudnya? Ya, karena pemerintah sudah mengatur ada penerapan kurikulum baru, ini lagi masa pembelajaran. Ya, karena kurikulum itu ya kemungkinan diperbaiki, mungkin lebih untuk memperbaiki mutu lah, kualitas lah. Jadi kita mau tidak mau akan berubah. Ada beberapa perubahan. Nah, ini Bapak lagi mempersiapkan ini. Jadi nanti di tahun ajaran baru, tapi kemungkinan di tahun depan lah. Tahun ini masih kita terapkan kurikulum yang lama. Masih prosesnya kita kemarin sudah Bapak daftarkan untuk kurikulum. Tapi kita masih prosesnya belajar mandiri belajar, masih dalam proses pembelajaran. Itu yang di kurikulum Merdeka Belajar namanya. Kalau tahun depan, kalau yang sekarang kan kurikulum 2013 kan. Nah, di depan itu ada namanya kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka kemarin sudah Bapak daftarkan, tapi status kita masih belajar mandiri belajar masih. Nah, mungkin di tahun depan kita baru bisa di mandiri berubah. Jadi penerapan, tapi diterapkan di kelas 10 dulu nanti. Kelas 10 dulu? Ya, kelas 11 sama 12 tetap. Nanti Tina kelas 12 kan, nanti tahun depan nanti Tina masih tetap pakai kurikulum 2013. Yang kelas 10 sekarang naik kelas 11 masih 2012. Nah, yang siswa yang baru nanti, yang di tahun sekali lagi. Di tahun insya Allah di tahun 2024 berarti.
mulai dari siswa baru. Iya. Ya mau memang aturannya seperti itu dari siswa baru. Tidak bisa kita langsung rubah seluruh sekolah lah, bisa. Chaos juga itu nanti. Berubah semua. Jadi kita berangsur itu dirubah dari awal segala macam. Ya. Mungkin itu. Tapi ada bedanya nggak sih Pak antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka gitu? Bedanya cukup banyak lah ya. Ada beberapa perbedaan itu. Tapi nanti kita belajar lah. Nanti kita disampaikan hampir mirip sebenarnya. Sebenarnya mirip saja, tapi tidak ada. Semuanya tetap berpusat di siswa ya. Dari itu. Jadi persiapannya kita yang pastinya sekarang status kita mandiri belajar lah. Jadi kita belajar di rumah. Sudah itu. Jadi banyak kan informasi kan yang Tina dapat kan, ada beberapa hal kan tentang belajar. Jadi itu nanti Tina di SMK ini harus bangga lah, carilah ilmu banyak-banyak karena kita beda dengan sekolah-sekolah biasa. Iya, karena memang diberikan kemampuan. Ini salah satu kemampuan kita kan. Ini mau tidak mau kan setelah ini kan di editing nih. Nah, ini kan sudah ada kemampuan nih. Nah, tim editor ini berarti sudah paten nih tim editor ini. Berarti kan ilmu multimedianya sudah masuk. Iya, kan itu. Jadi nanti belajarnya masalah editing video segala macam ya harus lebih semangat lagi lah. Harus lebih betul-betul belajar. Ya. Jadi ilmu-ilmu itu dari guru-gurunya itu ambil. Apalagi nanti kesempatannya untuk prakrin. Nah, itu manfaatkan tuh. Betul-betul karena di situ nanti kan disiapkan. Jadi dunia industrinya sudah mampu, sudah tahu kira-kira seperti itu. Ya. Apalagi nih kira-kira informasi-informasinya nih. Ya, udah banyak kan informasi kan? Awal sampai akhir. Atau nambah bingung nih? Nambah bingung. Kalau bingung berarti sudah masuk ke pikirannya nih. Kalau tidak bingung berarti tidak masuk berarti. Gitu. Iya, kita belajar tuh semakin bingung berarti semakin masuk. Iya kan? Kalau kita belajar tidak bingung berarti tidak belajar. Kalau kita belajar ya pasti bingung ya. Kalau dari kebingungan itu ya cari solusi. Mudah-mudahan kalau dapat solusinya ya mudah-mudahan mampu. Ya kan nanti belajar editing. Belajar nih. Dina misal belajar ya. Bingung enggak belajar? Awal-awal. Bingung berarti tidak belajar. Kalau kawannya tidak bingung berarti tidak belajar. Dari kebingungan Tina cari solusi kan? Solusinya apa? Nanya ke gurunya. Dapat solusi lagi, dipraktekkan. Kan jadi ilmu kan? Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi pesankan itu ya tadi. Bangga lah jadi siswa SMK. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan gitu. Memang dari awal sampai akhir bingung. Mudah-mudahan ada ilmu enggak? Ada ilmu kan kira-kira? Dapat banyak. Jadi tahu juga gimana sih tugas kurikulum tuh yang benar-benar banyak banget. Dikatakan banyak ada banyak. Itu soalnya kemarin kan ada sama Bu Ida juga, ya, dia pernah kesiswaan jadi ya? kesiswaan. Pernah nanya juga enakan jadi kurikulum apa kesiswaan? Apa katanya? Kesiswaan. Kesiswaan. Kurikulum katanya ribet. Ya, dikatakan tadi Bapak sampaikan dikatakan ribet ya tidak ribet. Jadi kalau diribetkan semuanya hal ribet. Iya kan? Ya, tapi kalau dilaksanakan dengan tanggung jawab mudah-mudahan. Ya, yang penting ada rekan-rekan kan yang ada kawan-kawan yang bisa untuk membantu. Seperti Bu Ida kan bisa bantu di kesiswaan, Pak Junaidi di Humas bisa bantu. Ya, dengan adanya wakil-wakil yang lain kan kerjaan Bapak juga kan terbantu kan. Tidak semuanya, tetapi memang wakil kurikulum dituntut sebagai motor atau penggerak di sekolah untuk mendampingi Bapak sekolah untuk mengatur segala macam kegiatan-kegiatan tadi, kegiatan belajar, kegiatan guru. Jadi seluruh kegiatan sekolah itu kurikulum harus tahu. Ya kurikulumnya kan tuh. Istilahnya dari pintu gerbang depan sampai ke belakang kurikulum harus tahu tuh. Ya kan, ya walaupun nanti kegiatan siswa yang koordinir ini kan Ibu Ida selaku kesiswaan kan, tapi diawali dari kurikulum. Kapan nih kegiatan siswa mau melaksanakan kegiatan kelas meeting? Berarti kan ada jadwalnya. Pelaksanaannya nanti di kesiswaan. Jadwalnya dari kurikulum. Oh nih tanggal sekian tambah sama tanggal sekian ini untuk mengantar sebelum pembagian rapor. Tanggal pembagian rapor tanggal berapa? Koordinasinya dengan kurikulum. Nanti pelaksanaannya
sama kesiswaan nanti koordinasinya dengan siapa? Dengan OSIS bisa, dengan pembina ekstra bisa, gitu. Nah, ya. Jadi emang bapak semua yang ngatur. Ya, Itu tentang belajar kayak gitu. Kalau ngomongin bapak semua yang ngatur, enggak juga. Yang tetap pimpinan tertinggi kan bapak kepala sekolah, tetap ini kan tetap instruksi dari bapak kepala sekolah. Bapak kan sebagai pembantu untuk bapak kepala sekolah untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan di sekolah. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ya berjalannya sesuai dengan harapan sekolah lah. Harapan kurikulum juga. Karena kurikulum itu sudah diatur semua. Kegiatan-kegiatan belajar. Banyak banget informasi nggak punya bimbingan sendiri. Iya. Dari awal sampai akhir banyak banget. Tapi makasih loh Pak udah nyempetin waktu buat kesini. Pasti sibuk kan sebagai wakil kurikulum. Tadi kan sekarang kita kan lagi kegiatan ujian kan, kelas 12 kan, masa-masa akhir dan terus sibuk juga sih. Pak senang juga di sini bisa menyampaikan sekali lagi anak-anak SMK itu harus bangga jadi siswa SMK. Dan kalau nanti ada ini kan akhir tahun pelajaran nih, kita kan juga sudah mulai untuk penerimaan siswa baru nih. Ya kalau siswa ada sana pemilih atau tetangga yang mau yang masih SMP yang mau masuk ke SMK, ya ini aja nih rekan-rekannya harus masuk ke SMK. Iya, masuk SMK. Karena emang banyak banget sih, ini sih kan SMK tuh siap kerja. Seharusnya gitu, itu disiapkan untuk kerja kan ya, walaupun bekerja mandiri atau bekerja dengan perusahaan kan, ya. Jadi tidak ada ruginya untuk masuk SMK. Jadi pesan Bapak, jadi ajak orang sekitar. Tina mungkin ada di sekitar tetangganya kiri kanan, ajak 2-3 orang untuk ke SMK. Mungkin rekan-rekan yang lain ya, kawan sekelas ajak ke sini. Jelaskan apa sekolah kita ada 5 jurusan. Itu yang dijelaskan jurusannya apa. Mungkin dari sini juga bisa tahu kan informasi pembelajaran di SMK itu. Masalah belajar jurusan. 5 jurusan itu ada TBSM, motor, ada TKR, mobil atau kendaraan ringan, mobil, ada alat berat, itu yang otomotif. Yang 2 jurusan lagi di komputer, ada jaringan, ada multimedia. Kalau yang seperti Tina ini multimedia kan, masalahnya tentang editing, masalah videografi kan, fotografi. Tapi kalau yang jaringan itu masalah ke jaringan, masalah ke wireless segala macam, jaringan internet segala macam. Ya, mungkin terakhir Bapak ya, Bapak sampaikan ya, mungkin untuk Tina, untuk kita semua, siswa SMK itu harus mampu ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama harus punya SKA. Apa itu? S itu skill, K itu knowledge. Knowledge atau pengetahuan. Ya. A itu attitude. Siswa SMK harus punya itu yang awal. SKA, skill, knowledge, dan attitude. Harus punya kemampuan, kompetensi. Harus punya pengetahuan dan sikapnya harus bagus. Percuma punya skill bagus, punya pengetahuan bagus, tapi orangnya kurang ajar. Tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, percuma. Jadi 3-tiganya harus punya. Nggak ada attitude. Tidak ada attitude. Perusahaan yang maunya attitude-nya didulukan. Attitude-nya ada, skill-nya ada, pengetahuannya hebat. Oh, itu siswa SMK yang hebat. Yang terakhir ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Setiap pekerjaan itu perlu, ya. Setiap jurusan itu perlu. Apalagi kalau sudah keluar dari SMK ini, ketika kita mau berusaha, apalagi untuk berwirausaha, lihat tuh. Ketika praktek, lihat, amati pekerjaan orang-orang yang kita lihat, perusahaan, amati, tiru, dan terakhir kita modifikasi. Mudah-mudahan itu bisa jadi pekerjaan kita sendiri. Iya, mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Iya, tim editor nih, ya mudah-mudahan semuanya sukses ya. Amin. Iya, mungkin itu. Ya, ada lagi kira-kira? Masih bingung, tambah bingung? Iya. Mungkin lain kali lagi kali ya. Nyerap dulu ilmu yang sekarang. Makasih banget tuh Pak. Sama-sama. Makasih banget udah ngeluangin waktunya di sini, udah bagi-bagi informasi juga. Maaf Bapak juga mohon maaf kalau ada salah-salah, mohon maaf, tolong tim editor ya diedit. Kalau ada salah-salah, Bapak juga mohon maaf ya. Oke, buat kalian jangan lupa like, comment, dan juga subscribe
kita juga ada Instagram, di follow Instagramnya, TikToknya juga, YouTube-nya jangan lupa di subscribe ya Pak ya. Siap. Bapak udah? Udah, dicek saja. Oke, mungkin sampai sini aja kali kita ngobrol-ngobrolnya. Kalau ada waktu mungkin. Lain kali lagi. Mungkin lain kali. Oke, kita tutup aja kali ya karena udah banyak juga informasinya ya Pak ya. Mohon maaf kalau kebanyakan. Makasih banget, Iya. makasih untuk Pak Jimmy Iya. atas waktunya. Oke, yang untuk penutup kata biasanya Pak, Apa? kan aku bakal ngomong yang perlu kalian ingat. Bapak ngomong sekolah bukan hanya mengisi absen. Oke, ingat ya Pak ya. Oh, Oke, yang perlu kalian ingat. sekolah bukan cuma mengisi absen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.